Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Anggun Ferdiansah, NIM K71210089. Di sini saya akan menjelaskan materi penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif ini ada beberapa macam pembuktian. Yang pertama itu ada pembuktian langsung. Yang kedua ada kontradiksi, yang ketiga ada kontraposisi, dan yang keempat ada induksi. Di sini saya akan memfokuskan pada pembuktian langsung. Tujuan pembuktian menurut Weber pada tahun 2003. Yang pertama ada penjelasan atau explanation. Artinya seorang pembaca dapat memahami suatu kebenaran dalam pernyataan jika terdapat penjelasan. Yang kedua ada sistemisasi atau systemization. Artinya seseorang dapat menggunakan bukti untuk mengorganisir konsep yang berlainan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga ada komunikasi atau communication. Artinya bahasa bukti dapat digunakan untuk mengkomunikasikan konsep dan berdebat gagasan dengan orang lain. Yang terakhir ada penemuan hasil baru atau discovery of new result. Artinya dengan menyelidiki konsekuensi logis definisi dan sistem aksiomatik, teori dapat dikembangkan. Selanjutnya, mengapa sih perlu ada pembuktian? Kenapa sih harus ada pembuktian? Yang pertama itu memberikan alasan mengapa sebuah jawaban terhadap suatu masalah adalah masuk akal. Yang ketiga ada menggunakan data yang mendukung untuk menjelaskan mengapa cara yang digunakan serta jawaban adalah benar. Selanjutnya, pengertian pembuktian langsung. Apa sih pembuktian langsung itu? Pembuktian langsung adalah metode yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Gampangnya sih kalau A maka B, dan kalau B maka C. Untuk menggunakan alur maju, maka pernyataan-pernyataan sebelumnya harus benar. Supaya tidak bingung, saya akan memberikan dua contoh pembuktian langsung ya. Contoh yang pertama, buktikan jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap juga. Nah, kalau dipikir-pikir, misal 2 ditambah 2 hasilnya 4. Terus 4 ditambah 6 hasilnya 10. Nah, bagaimana pernyataan tersebut supaya berlaku untuk semua bilangan genap? Nah, untuk menjawabnya, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita memisalkan dua bilangan genap itu K dan L. Akan kita buktikan K ditambah L adalah bilangan genap juga. Karena K adalah genap, maka dapat dituliskan K sama dengan 2M. 2M ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu positif, negatif, bisa 0 gitu. Nah, kenapa di sini ditulis K sama dengan 2M? Karena bentuk umum dari bilangan genap adalah K sama dengan 2 dikali suatu bilangan bulat. Di sini saya memisalkan bilangan bulatnya M. Nah, kalau untuk bilangan ganjil itu bisa K sama dengan 2 dikali bilangan bulat ditambah 1 atau dikurang 1. Karena L adalah genap, maka L sama dengan 2N. Untuk N adalah bilangan bulat. Jumlah dua bilangan genap K plus L sama dengan 2M plus N. Karena nilai K tadi kita
tuliskan menjadi 2M, maka di sini tulis 2M. Dan untuk L sama dengan 2N, maka kita tulis di sini 2N. Sama dengan 2 dalam kurung M plus N. Kita misalkan lagi, M plus N ini adalah P. Maka K plus L sama dengan 2P. Untuk P ini adalah suatu bilangan bulat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K plus L adalah 2 kali suatu bilangan bulat, yaitu P, yang merupakan definisi bilangan genap. Jadi terbukti bahwa K plus L atau jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan satu contoh lagi, pembuktian langsung. Contoh yang kedua adalah buktikan bahwa jika N adalah bilangan genap, maka N plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Untuk menjawab, langkah pertama kita tuliskan lagi, N adalah genap, maka N plus 1 kuadrat adalah ganjil. Karena N adalah bilangan genap, maka dapat dituliskan N sama dengan 2K. Untuk K ini bilangan bulat. Ingat bahwa bentuk umum dari bilangan genap adalah 2 dikali suatu bilangan bulat. Bilangan bulat di sini saya misalkan K. Sehingga N plus 1 kuadrat sama dengan, tadi kan N dituliskan 2K. Nah, di sini N dituliskan 2K juga. Jadi 2K plus 1 kuadrat. Nah, ini dijabarkan menjadi 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, saya tuliskan di sini 2 dalam kurung 2K kuadrat plus 2K plus 1. Ini kalau dijabarkan lagi menjadi ini dikali ini 4K kuadrat, 2 dikali 2K menjadi 4K plus 1, sama saja. Kita misalkan lagi 2K kuadrat plus 2K sama dengan L. Ini kita misalkan L. Sehingga dapat dituliskan 2L plus 1. Karena 2L plus 1 adalah bentuk bilangan ganjil, maka terbukti bahwa jika N adalah bilangan genap, maka N plus 1 kuadrat adalah ganjil. Nah, untuk materi pembuktian ini memang sulit ya. Untuk itu kita perlu pengulangan, kita perlu latihan supaya kita lebih bisa memahami lebih jelas. Nah, buat kalian yang masih belum paham, belum jelas, kalian bisa memutar video ini sampai kalian paham. Nah, sebelum materi saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah belajar matematika dengan cara memahami bukti tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu untuk memahami matematika sebagai bahasa logika. Dengan memahami bukti, kita dapat mengikuti alur berpikir para ahli yang pertama kali menemukannya, yang berdampak pada kekaguman terhadap para inventor matematika dan akhirnya menyenangi matematika itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kata-kata, kalimat yang sulit dipahami, karena di sini saya juga sama-sama masih belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.